Hai Kak Bita. Halo. Sebelum kita mulai, kan nih judulnya Inspiring Story Tabita Mahasiswi Psikologi dan Studi Dedikasi untuk Negeri. Amin. Sebelumnya Kak Bita boleh perkenalan diri dulu Kak? Oke, halo teman-teman semua. Salam kenal. Terima kasih nih sama anak-anak Fakultas Psikologi UB gitu ya kan. Jadi nama aku Tabita Nima Kristi, biasa dipanggil Bita. Saat ini mahasiswi Fakultas Psikologi juga angkatan 19 di WM Surabaya, Widya Mandala Surabaya. Kesibukannya sama mahasiswa sembari part-time juga tipis-tipis kayak gitu. Part-time apa aja tuh Kak? Di sosial media, terus ada juga beberapa sometimes ngambil MC, moderator kayak gitu. Keren. Oke. Aku lihat-lihat di Instagramnya Kak Bita nih kayaknya mau rilis buku. Iya, doain aja ya teman-teman ya. Itu Iya. rilisnya kapan? Harapannya sih memang tahun 2022 ini, karena prepare-nya udah dari 2020 sebenarnya. Cuman masih kayak keep antar aja kayak gitu. Tapi ini kan sembari proskrip juga, tapi ya harapannya sih tahun ini kayak gitu. Boleh ceritain tuh bukunya tentang apa nggak Kak? Oh ya, jadi bukunya itu judulnya aku buat Born for a Purpose, artinya lahir untuk suatu tujuan. Bukan satu ya, tapi suatu tujuan. Jadi dari bukunya Bita itu sebenarnya lebih ke pengalaman gitu sih Kak. Kan ada kegiatan volunteering, juga selama masih dewasa muda ini ngapain aja sih kayak gitu ya. Sehingga melalui buku itu harapannya anak-anak muda yang baca bisa tahu nih apa sih purpose in their life itu seperti apa kayak gitu. Karena tentunya setiap kita tuh pasti punya tujuan yang beda-beda ya. Dan aku yakin setiap kita itu punya history, punya sejarah cerita hidup yang luar biasa kayak gitu. Nah, jadi sejarahnya dulu di Riau, Bita memang aktif di kegiatan volunteering nih, ngajar anak-anak dari 2017-2018. Nah, sampai di Surabaya kan merantau gitu ya. Bingung nih mau ikut kegiatan apa. Memang ada organisasi kampus internal, tapi lebih ke organisasi ya, yang bener-bener rapat, rutin kayak gitu. Sedangkan Bita background-nya memang suka langsung terjun ke lapangan. Jadi ketika merantau, apa memang benar-benar harus buat komunitas baru ya kayak gitu. Jadi komunitas itu sendiri kan bukan harus yang sesuatu yang formal, tapi dimana kita punya satu tujuan yang sama, terbentuk deh akhirnya WePos, We Different But One Purpose. Jadi kita tuh dari berbagai daerah. Jadi teman-teman Bita tuh dari Papua, dari Kalimantan, dari Manado, dan Bita dari Sumatera, Riau. Kita bareng-bareng aja tuh kecil, bener-bener anggota. Pengurus intinya itu cuma 8 orang. Tapi kita punya volunteer yang kayak batch 1, open volunteer ada 12 orang. Nanti juga bakal buka yang batch 2. Ya akhirnya kita ngajar adik-adik kayak gitu sih. Itu basically komunitasnya tuh tentang ngajar-ngajar atau kayak kalau ke bencana gitu? Nah, jadi itu volunteernya lebih ke anak-anak marginal gitu. Jadi kayak straight reach out. Jadi kayak kita mencari anak-anak yang membutuhkan. Kita buat program, apalagi kita anak psikologi ya, belajar tentang psikologi pendidikan. Kita tahu gimana sih cara pendekatan untuk anak-anak. Nah, ini jadi kayak lebih ke experiential learning gitu loh. Jadi kita belajar di kampus, kita praktiknya di komunitas itu. Kayak gitu, Kak. Jadi isinya anak psikologi semua atau? Pengurusnya anak psikologi, tapi ketika kita open volunteer, itu teman-teman dari PAUD, teman-teman dari fakultas kedokteran, keperawatan, join gitu. Jadi nggak hanya untuk univnya aku, fakultasnya aku, tapi terbuka untuk umum kayak gitu. Tapi kira-kira bakalan buka untuk kesempatan pengurus lain gitu? Iya, kita akan buka kepengurusan baru juga nih bentar lagi. Karena kan kemarin udah batch 1 udah selesai. Ini juga mau batch 2 dan bersyukur banget sekarang itu universitas di Surabaya tuh pada join. Kayak ini kemarin kita mau ada kegiatan sama Univ Ubaya, Petra, Dr. Sutomo, UNIR dan lain-lain. Jadi kayak seru banget sih. Banyak yang tertarik. Banyak yang tertarik. Mungkin UB nih next bareng-bareng kita gitu ya. Motivasinya awalnya adalah meneruskan apa yang niat baik itu ya, the power of giving tadi itu ya. Dan ketika kita punya ilmu, itu tuh sayang banget rasanya kalau kita keep sendiri ilmunya. Dan kita tuh selalu percaya investasi terbesar itu adalah kegiatan sosial. Nah, di dalam kegiatan sosialnya banyak banget, ada pendidikan, lingkungan, dan lain-lain gitu. Jadi menurut Bita, teman-teman apalagi dari berbagai fakultas, khususnya psikologi juga, manfaatin apa yang kita punya, dan itu sih yang memotivasi Bita untuk ke anak-anak juga gitu. Karena anak-anak ini yang bisa dibentuk, bukan berarti kita yang muda nggak bisa dibentuk ya, milenial. Malahan kita tuh tenaganya. Tapi sampai kita ketika kita ngasih materi baru nih ke milenial gitu, kadang susah gitu ya. Tapi anak-anak ini cikal bakal yang baru yang bisa kita rubah, kita bawa nih pola pikirnya ke jalan yang lebih baik kayak gitu.
volunteer itu kan relawan. Nah, relawan itu ya rela menolong gitu. Kalau misalnya sering teman-teman denger gitu, rela menolong dalam arti ya kita nggak mengharapkan apapun gitu. Niat tulus, ya udah kita memang, aku selalu ingat kayak kata-kata niatkan dalam hati, lakukan dengan cinta gitu. Bukan berarti oke, nanti ketika aku ngajar ini buat nambah, ya bener, nambah pengalaman, nambah relasi, buat CV kita dan lain-lain. Tapi coba kalau relawan itu tidak memikirkan hal itu sih sebenarnya. Jadi bener-bener dimanapun kita berada, kita jadi volunteer kayak gitu. Apapun situasinya, kalau menurut kita sih itu ya arti volunteer yang sebenarnya. Kita join organisasi aja nih ya teman-teman, kayak himpunan, itu teman-teman udah disebut volunteer karena teman-teman kan nggak dibayar gitu ya. Itu sih kan. Kalau Bita tuh dari kecil emang sering ikut kegiatan sosial ya, jadi lebih melihat gitu ya, behavioristik banget gitu ya. Nah jadi karena melihat dan ternyata tuh happy ya ketika kita membantu orang, ketika kita melihat orang bahagia dengan hal simpel, rasanya pingin banget gitu. Kalau teman-teman tahu kebutuhan Abraham Maslow itu ya, teori Maslow diagram itu, paling tinggi itu kan aktualisasi diri ya. Paling dasar itu fisik. Ketika kita sudah merasa fisik kita tercukupi, ada safety need kita udah oke, lalu love kita juga sudah sangat tercukupi, self esteem kita juga sangat baik, di paling atas itu aktualisasi diri, hubungan kita dengan pencipta, hubungan kita dengan sesama. Jadi ketika kita belajar menjadi volunteer, memberi dengan tanpa bayaran gitu ya, itu kita sedang mengaktualisasi diri kita. Itu sih yang kita pelajarin dari sistem volunteering itu yang sebenarnya gitu Kak. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan awal tadi, dari buku itu yang pengen aku share kepada teman-teman, dan itu motivasi awalnya just karena di daerah Bita sendiri, Riau, anak-anak mudanya tuh banyak banget yang nggak mau melanjutkan pendidikan karena pakai merasa udah enough gitu, cukup. Padahal kita itu masih punya 1000 kapasitas kita yang bisa kita upgrade, kita bagikan, dan itu jadi sesuatu hal yang luar biasa sih. Jadi motivasi Bita, maksudnya kenapa bisa sampai sini, karena pengen terus mengupgrade diri, karena kayak merasa kita tuh bisa lebih dari di luar batasannya kita. Jadi kayak tahu kapasitas diri, tahu kemampuan kita, dan mau untuk terus berproses kayak gitu. Hal yang paling menarik adalah kita punya keluarga baru. Nah, tadi kayak Bita bilang, investasi terbesar itu kegiatan sosial ya kan. Jadi ketika kita sudah memberi, kan berdampak, sustainable gitu ya. Nah, ketika itu juga kita punya sesuatu yang baru, teman-teman baru. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih, setiap kegiatan volunteering, Bita pasti punya keluarga baru yang sampai sekarang masih video call, masih benar-benar membangun relasi. Itu sih yang kayak Bita benar-benar bersyukur banget ya di dalam dunia volunteering ini. Bukan karena kita dibayar, bukan karena kita mau jalan-jalan doang, tapi ada sesuatu yang berkelanjutan. Itu dia hubungan antara manusia. Nah, yang paling penting juga harus ingat juga hubungan kita dengan pencipta. Jadi itu kayak satu yang berkesinambungan ya teman-teman, gitu. Dampaknya banyak banget deh teman-teman. Kalau teman-teman yang masuk ke dunia volunteering mungkin di awal-awal masih baru banget, pasti teman-teman kayak pengen lagi. Nah jadi kayak sama, kita juga merasa pengen memberi kayak gitu. Dalam arti ketika kita memberi, baik itu tenaga, fokus, pikiran, mungkin material juga, materi, kita tuh bakal ditambah-tambah lagi loh kayak gitu. Jadi itu sih yang kenapa sampai sekarang tuh membuat Bita tuh kayak semangat banget kegiatan volunteering. Apapun itu, nggak hanya ke daerah-daerah ya, kayak misalnya apapun lah kegiatan yang bisa membawa dampak untuk sesama tuh rasanya seneng aja gitu. Nggak usah mikirin yang kayak nanti dapat ini bla 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 bla, enggak. Tapi kayak selalu niatkan dalam hati, lakukan dengan cinta gitu. Jadi hasilnya tuh nanti ada yang dengan cara lain deh nanti kita dapatnya kayak gitu, Jess. Nah ini juga mungkin jadi satu orang-orang pada mikir, orang tua kamu tuh pada ngizinin ya kamu kemana bla bla bla. Nah ini mungkin untuk anak-anak milenial juga yang mungkin mau mencoba dunia volunteering, kita harus bisa bertanggung jawab dulu sama diri kita dan membuktikan bahwasanya kita bisa loh untuk menjaga diri dan bisa berdampak untuk orang. Sometimes kenapa orang tua nih pada susah ngizinin anaknya, karena anaknya terlalu asik dengan dunianya, lupa dengan apa tujuan awalnya tadi gitu. Jadi harus jalan banget nih teman-teman ketika teman-teman berani mengambil tindakan, oke, aku mau berdampak,
tapi harus berdampak dulu dong untuk diri kita dan keluarga gitu. Jadi orang tua kita lihat juga nih dampak dari kita tuh apa, nggak hanya sekedar oke di dalam dunia sekuler, dunia media sosial kita, tapi di keluarga kita harus berdampak dulu. Itu sih yang paling penting ya teman-teman gitu. Jadi jangan sampai kita oke banget di luar, tapi di internalnya kita lupa kayak gitu. Itu sih. Awal banget nih Tabita volunteer ngomong ke orang tuanya kayak gimana Kak? Wah itu tuh mungkin kayak ngapain kesini gitu ya, jauh ngeri gitu ya. Karena dulu di SMA, dari SMA tuh kita udah aktif banget tuh pengen ke Kalimantan. Jadi dulu dapat ada namanya Jambore Nasional Generasi Hijau. Kita pengen banget ke Kalimantan, tapi dulu belum berani untuk bilang aku mau ikut kegiatan ini mah, tujuannya bla 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 bla. Belum berani, cuman berani ngomong Ma Tita mau ke sini gitu ya, ke Kalimantan. Orang tua langsung kayak wah jauh banget ini, nggak usah. Dan kita anak cuman oke gitu. Tapi ketika semakin dewasa, ketika kita diminta mau jadi volunteer, kita berani untuk bilang, Mah ada kegiatan ini, mau join nih di sini. Nanti kegiatannya 10 hari, kita gini. Masalah tugas gampang, kita udah bla bla bla. Jadi harus berani tanggung jawab dan berani untuk jujur. Nah jangan sampai teman-teman berkegiatan tapi nggak bilang-bilang ke orang tua, itu juga salah ya. Setidaknya siapapun lah, mungkin teman-teman gak hanya ke orang tua, wali atau yang ibaratnya dituakan gitu, kayak gitu. Jadi harus benar-benar ada ini juga ya, pamit juga gitu, biar berkah gitu apapun yang dikerjakan. Kalau teman-teman Tabita sendiri gimana? Apa ada yang ikut jalur ke Tabita juga atau kayak ada yang ledek-ledekin? Wah itu dia nih, ini sampai sekarang banget nih teman-teman ya. Jadi banyak ketika kita melakukan perbuatan baik saja, orang-orang tuh tetap menyepelekan, ngata-ngatain. Dan semakin bertambahnya usia kita juga, kita makin ada kok kalau teman-teman baca buku yang kita butuh untuk bersikap bodo amat. Yang penting kita tuh tahu ini kegiatannya tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan orang-orang itu. Kita tahu kegiatan kita ini benar-benar dari hati kok. Jadi ketika orang bilang, lu sok aktivis banget, itu ada. Sok sibuk banget loh, itu ada. Tapi yang tahu itu hanya kita kan, yang tahu itu kita yang jalanin. Jadi akhirnya apa? Akhirnya teman-teman kita itu yang kayak, mau ikut juga dong volunteeringnya. Dan kita nggak boleh pelit. Kayak kita ajakin teman-teman kita yang sama-sama mau bergerak maju. Kan ini untuk berbuat kebaikan ya, ngapain harus sembunyi-sembunyi gitu. Jadi teman-teman yang mungkin daftar volunteering gitu, kayak aku mau upload Twibonya nanti aja gitu ya. Kan banyak kayak gitu. Jangan pelit ilmu teman-teman. Ketika kita mau ngajak teman-teman yang lain, di situ jalan kita tuh makin gede deh untuk mencapai satu tujuan itu tadi. Itu kan kalau aku pribadi ya Kak, misalkan kayak pengen ikut salah satu kegiatan volunteer, ada tuh yang kayak syaratnya harus di post Twibo. Iya. Kadang kan kayak malu gitu, kayak kadang orang merasanya kayak sok baik. Iya, benar. Berarti kita harus sikap bodo amat banget ya. Iya, karena kita tahu hidup kita ini bukan hanya mendengarkan orang lain gitu ya. Dan kita cuma punya 2 tangan yang bisa nutup telinga kita, nggak bisa menutup mulut orang gitu. Jadi ya udah, kita kan mau maju untuk diri kita ya. Dan untuk orang-orang yang memang mau melihat kita juga sukses gitu, bukan untuk mereka yang kayak mau menjatuhkan kita terus gitu. Kerasanya itu bener-bener dampaknya tuh setelah kita melakukan itu sih guys. Kalau dulu mungkin proses juga ya, sempat kayak aduh aku dirasani gitu, kayak aku dibicarain. Tapi seiring berjalannya waktu, proses yang menjawab, sampai nanti teman-teman kita yang ngajakin kita untuk kerja sama. Itu sih pokoknya tenang, santai, yang tahu itu hati kita gitu sih. Keren banget dalamnya Tabita. Sayangnya udah selesai nih Tabita. Boleh Tabita kasih closing statement terus pesan untuk anak muda? Oke, boleh banget dong. Nah, sebelumnya aku makasih banget nih sama teman-teman dari Psikologi UB gitu ya. Semoga kita juga bisa bekerja sama terus nih untuk sharing-sharing kepada teman-teman semua. Pesan Bita tuh cuma satu, maksudnya ini kita sama-sama belajar gitu ya. Sederhanalah dalam bersikap, tapi kaya dalam karya. Dan apapun yang teman-teman lakukan, ingat selalu niatkan dalam hati. Lakukan dengan cinta, apapun hasilnya itu akan bermakna. Walaupun kecil, tapi itu pasti akan bermakna untuk teman-teman semua. Terima kasih. Makasih Tabita. Makasih, thank you.